ヤモリがくれたから捨てないでいたんじゃん。はて、こいつ、俺のことを好きなのかい？たら父来るくらいだろ。父来る。だから体だけだって。うるさいな。目そらすなよ。お前でこんなのやめて。Pada malam hari di hari berikutnya, Yamori mencari Nazuna untuk meminta nomor ponsel miliknya, agar ketika Yamori pergi mencari Nazuna, Yamori tidak pusing harus mencarinya kemana. Namun ponsel milik Nazuna berada di rumah, sehingga mereka harus ke rumah Nazuna terlebih dahulu mencari ponsel miliknya. Setelah tiba di rumah, Nazuna segera mencari ponsel miliknya yang sudah lama tidak ia pakai. Namun ternyata ponsel milik Nazuna adalah ponsel model lama, sehingga dengan bentuk ponsel yang begitu besar, sangat tidak memungkinkan ketika harus dibawa setiap saat dan memutuskan untuk tidak membawanya. Sebelum mereka tidur bersama, Nazuna meminta Yamori agar ia mengizinkannya untuk menghisap darahnya terlebih dahulu. Namun meski Nazuna menghisap darah Yamori, selama Yamori belum mencintai Nazuna, Yamori tidak akan berubah menjadi vampir, dan karena hal itu Yamori tidak yakin harus mengizinkannya atau tidak. Lagi dan lagi, Yamori luluh akan rayuan Nazuna, dan pada akhirnya Yamori mengizinkan Nazuna untuk menghisap darah miliknya. どうせ今吸われてもまだ吸血鬼にはなれないし。あのさ、ヤモリコウ君に、お前よりうまいちなんてそうそう。はい。Di hari berikutnya pada waktu yang sama, Yamori kembali mencari Nazuna, karena ia ingin memberikan Nazuna sebuah alat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jarak yang cukup jauh. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Nazuna muncul tepat di hadapannya dan langsung memberikannya sebuah jam tangan yang sudah Yamori beli. Yamori juga menceritakan bahwa sebenarnya dulu ia juga pernah membeli alat yang sama, namun karena tidak memiliki teman akhirnya ia menaruh alat tersebut di atas kotak surat di sekolahnya, dengan harapan agar ada orang yang mengambilnya, dan dapat bermain bersama. Namun setelah alat tersebut menghilang entah siapa yang mengambil, Yamori ragu akan menggunakannya untuk apa, dan akan berbicara apa setelah menghubunginya. Rupanya alat tersebut dibawa olehnya, karena hal itu Yamori dihina dan ditertawakan Nazuna sepuas hatinya. Hahaha, kasihan lu Dek. Kayak saya, makannya jangan nolep. Setelah puas menertawakan penderitaan Yamori, mereka berdua langsung mencoba alat tersebut dengan berkomunikasi dari jarak yang jauh, dan sedikit bermain-main dengan alat tersebut. 音うっさ。前方に敵発見。殺しますか？しばらく泳がせろ。どうぞ。付き合いたてのカップルみたいですね。そういう恥ずかしいこと言うな。 Setelah lelah bermain-main, mereka berdua pergi ke atap sekolah Yamori dan berciuman secara serius di sana. Di sana Nazuna juga bertanya kepada Yamori, apa benar Yamori memang benar-benar tidak memiliki teman sama sekali. Namun Yamori malahan kembali bertanya kepada Nazuna, bahwa dari segi apa seseorang bisa disebut teman. Kemudian Nazuna menjawab bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai teman apabila kita menganggap orang tersebut sebagai teman. Sebenarnya Yamori bukannya tidak benar-benar memiliki teman, karena dulunya pada saat masih kecil, Yamori pernah memiliki teman, dan sering bermain bersama. Namun karena sekarang jarang bertemu dan memiliki jalan dan tujuan yang berbeda, Yamori merasa tidak sopan jika memanggil mereka sebagai teman. Dan entah apa yang dipikirkan Yamori, namun tiba-tiba Yamori memencet jam tangannya yang dulu dan memanggil entah siapa orang yang menggunakan jam tersebut. 友達ってどこから言っていいんです？友達だなって思ったらじゃね。いや、俺にだって小さい頃は友達いましたよ。でも、もうしばらく会ってもいない。人とコミュニケーションを取ろうとしたんだと思うけど。 Saat Yamori dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba jam yang sebelumnya Yamori tekan, secara tiba-tiba kembali berbunyi. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datang seorang wanita memakai seragam sekolah SMP dengan dada yang cukup besar dan juga menonjol memanggil Yamori. Yamori yang melihat hal itu terkejut, dikarenakan yang memanggil Yamori adalah Akira, teman masa kecilnya dulu. Saat Yamori bertanya kepada Akira, mengapa ia memiliki jam tangan yang Yamori tinggalkan, Akira mengatakan bahwa ia tidak bisa membuang hadiah pemberian Yamori, yang diletakkan di atas kotak suratnya. Ternyata Akira menganggap hal itu adalah sebuah kesengajaan dan bukanlah kebetulan, dan karena hal itulah, Akira tidak bisa membuang hadiah pemberian Yamori, dan selalu menunggu Yamori untuk menghubunginya.
Yamori yang mendengar hal itu terkejut, karena ia baru tahu kalau ternyata Yamori meletakkannya tepat di atas kotak surat Akira, terlebih lagi, ternyata Akira masih menganggapnya sebagai teman. Saat di sekolah, Akira tidak pernah menyapa Yamori, dikarenakan Yamori terlihat angkuh setelah mendapatkan banyak teman dan berpikir bahwa Yamori juga telah melupakan dirinya. Anjing, gue kira mau megang anunya bangke. Yamori juga bertanya mengapa ia memakai seragam sekolah pada jam 4 pagi, dan ternyata alasan Akira memakai seragam, adalah karena ia akan pergi ke sekolah meskipun gerbang baru akan dibuka pada jam 6 pagi. Teladan sekali beliau ini. そういえばなんで制服なの？朝の4時だよ。深夜だよ。早朝だよ。考えられん。ヤモリは何してんの？明日もこの時間に会える？はーい。どうしたコウ君。俺、友達がいたみたいです。おやすみ。 Setelah sampai di depan rumah, Yamori menghubungi Nazuna dan memberitahunya, kalau ternyata ia memiliki seorang teman. Hahaha, cuma satu, kasihan kali kau dek. Pada hari berikutnya, Yamori kembali menemui Akira di tempat dan pada waktu yang sama, dan mengobrol di sebuah taman untuk mengingat kenangan masa kecil mereka. Lumayan slur, rejeki pagi hari. Namun ternyata si bocil sangean tiba-tiba datang menghampiri Yamori dan mengganggu momen kebersamaan mereka berdua. Tidak hanya itu, ucapan Nazuna membuat Akira salah paham tentang hubungan Yamori dengan Nazuna, terlebih lagi tiba-tiba Nazuna mencium Yamori tepat di hadapan Akira, namun tidak jadi karena ia hanya ingin menghisap darah Yamori. Dari situlah, Akira mengetahui bahwa Nazuna adalah seorang vampir biadab. 血を吸ったのは？ 吸血鬼に決まってんだろ。 Untuk mencairkan suasana yang canggung, mereka pergi ke sebuah kafe dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka bertiga dengan kepala yang dingin. Di sana Akira menanyakan segala hal tentang Nazuna kepada Yamori, namun karena terlalu malu dan terlalu panjang jika menjelaskannya dari awal secara terperinci, membuat Yamori lebih memilih untuk tetap diam membisu seperti Jarjit. あえて聞かなかったんだけど。で学校来なくなったの？別にいいだろ学校。ちょっと化け物は黙っててください。 Ketika Akira bertanya tentang alasan Yamori yang selalu bolos sekolah, dan juga membujuk Yamori agar ia mau kembali bersekolah, membuat Nazuna marah, dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua tanpa mengatakan alasannya. Karena tidak tahu alasan kenapa Nazuna marah, Yamori memutuskan untuk mengejarnya, namun ketika Yamori bertemu Nazuna dan menanyakan alasan mengapa Nazuna marah, membuat Nazuna semakin marah dan langsung meninggalkan Yamori sendirian. ナズナちゃん金払わないで帰りやがった。何を怒ってるかちゃんと言わないとわからないでしょ。うるせんでバーカ。んなことてめえで考えろ。やっぱり怒ってんあ、 Cuy, dasar woman anjing. Karena sudah terlalu capek menelusuri jalan untuk mencari Nazuna, akhirnya Yamori memutuskan untuk menghubungi Nazuna melalui perangkat yang ada di tangannya. Saat Yamori meminta maaf dengan Nazuna melalui perangkat yang ia bawa, Nazuna mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak marah kepadanya. Tiba-tiba Nazuna datang tepat di depannya, dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak marah karena diam-diam Yamori telah bertemu dengan wanita lain, melainkan hanya kesal karena Yamori tidak segera menjawab ketika Akira bertanya kepada Yamori, perihal dirinya yang diajak Akira untuk kembali bersekolah. Apa marah dan kesal memiliki artian yang berbeda. Begitulah kata hati Yamori. Alasan Yamori tidak menjawab pertanyaan Akira, adalah karena Yamori tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada orang lain, bahwa sebenarnya dirinya ingin menjadi vampir seutuhnya, dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Mendengar jawaban Yamori, Nazuna merasa lebih tenang dari sebelumnya, dan langsung pergi setelah mencium Yamori. どう伝えたらいいのかわかんなかったから。吸血鬼の友達もいるのかな。また明日友達。